Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahila Rahmani dari KPID semester 4. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengaruh komunikasi terhadap akhlak. Nah, di sini kita akan membahas definisi komunikasi terlebih dahulu. Nah, komunikasi adalah suatu proses atau usaha seseorang untuk menyampaikan suatu pengertian atau informasi dengan cara menyampaikan pesan. Oke, kita lanjut dengan definisi akhlak. Nah, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak merupakan suatu sifat yang tentram dan daripadanya itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah dan tanpa perlu melakukan pikir panjang terlebih dahulu. Oke, lanjut dengan hubungan komunikasi dan akhlak. Nah, komunikasi dan akhlak ini memiliki hubungan yang sangat erat dan sangat sulit untuk dipisahkan. Karena jika akhlak yang mulia akan menjadi dasar bagi untuk menumbuhkan komunikasi yang efektif dan konstruktif. Nah, sedangkan komunikasi yang baik itu akan menumbuhkan atau memperkuat akhlak mulia. Oke, lalu ada hal-hal yang mempengaruhi komunikasi dan akhlak. Nah, itu ada 6. Yang pertama, niat yang baik. Lalu, yang kedua, melakukan 3S. Yang ketiga, menunjukkan empati. Yang keempat, menjaga bahasa tubuh. Lalu yang kelima, menjaga 3 kata sakti. Dan yang keenam, menghargai perbedaan. Nah, yang pertama adalah niat yang baik. Jadi, ketika kita melakukan komunikasi, usahakan kita melakukan memiliki niat yang baik untuk berkomunikasi tersebut. Lalu yang kedua ada menggunakan 3 kata S. Apa aja itu 3 kata S? Senyum, sapa, salam. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan seseorang dengan menggunakan senyum, sapa, dan salam, itu akan membuat lawan bicara itu lebih senang dan lebih tertarik dengan kita. Dan itu akan menimbulkan akhlak yang baik juga bagi si komunikator. Lalu yang ketiga, menunjukkan empati. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, hendaklah kita untuk menumbuhkan atau menimbulkan rasa empati terhadap lawan bicara. Jadi ketika kita menimbulkan empati, maka akan membuat lawan bicara tersebut merasa nyaman dan merasa dihargai. Lalu yang keempat, menjaga bahasa tubuh. Nah, kenapa kita harus menjaga bahasa tubuh? Karena dari tubuh ini juga bisa menghasilkan komunikasi tanpa harus diungkapkan terlebih dahulu. Jadi maka dari itu kita penting untuk menjaga bahasa tubuh agar lawan bicara itu tidak memiliki perspektif yang berbeda atau yang aneh-aneh. Lalu yang kelima ada menjaga 3 kata sakti. Nah, 3 kata sakti itu adalah maaf, tolong, dan terima kasih. Mengapa kita harus menjaga 3 kata tersebut? Karena 3 kata tersebut merupakan basic dalam berkomunikasi. Jadi ketika kita menggunakan 3 kata tersebut, itu kita akan secara tidak langsung kita menghargai lawan bicara kita. Dengan cara itulah kita melakukannya dengan menggunakan 3 kata sakti. Lalu yang keenam adalah menghargai perbedaan. Nah, dalam berkomunikasi, pastinya kita memiliki perbedaan pendapat atau perbedaan apapun itu dengan lawan bicara. Nah, sudah seharusnya kita menghargai perbedaan-perbedaan tersebut agar tidak terjadi perselisihan atau konflik antar sesama. Nah, kemudian ada beberapa hadis yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Yang pertama, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Aku adalah penjamin sebuah rumah di taman surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Penjamin rumah di taman surga bagi seseorang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda. Dan menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas untuk orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Oke, lanjut. Ada peran komunikasi dalam membentuk akhlak. Nah, itu ada 3. Yang pertama, transfer nilai. Nah, komunikasi menjadi media untuk mentransfer nilai-nilai moral dari satu orang ke orang lain. Lalu yang kedua, ada pengembangan kepribadian. Nah, komunikasi yang baik itu dapat mendorong pengembangan karakter dan kepribadian yang positif. Lalu yang ketiga, ada interaksi sosial. Nah, komunikasi yang efektif membantu seseorang berinteraksi dengan orang lain dengan baik dan harmonis. Oke, nah di sini saya ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang A. Sifat tentram,
B. Sifat dendam, dan C. Sifat malas. Jawabannya adalah A. Sifat tentram. Lalu pertanyaan kedua, apa saja 3 kata sakti? A. Senyum sapa salam, B. Maaf permisi halo, C. Maaf terima kasih tolong. Nah, jawabannya adalah C. Maaf terima kasih dan tolong. Oke, pertanyaan ketiga, sambung terjemahan dari hadis berikut. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik titik. A. Akalnya, B. Akhlaknya, C. Kodamnya. Jawabannya adalah B. Akhlaknya. Lalu pertanyaan keempat, apa singkatan 3S? A. Senyum sapa salam, B. Senyum sapa sayang, C. Senyum salam samyang. Jawabannya adalah A. Senyum sapa salam. Lalu pertanyaan terakhir, dari hadis kedua, siapa yang diberi jaminan surga? A. Orang yang meninggalkan debat, B. Orang yang meninggalkan dusta, C. A dan B benar. Jawabannya adalah C. Oke, sekian presentasi hadis tematik dari saya. Mohon maaf atas segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.